Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sehat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. So guys, dari apa yang saya tahu, bahasa Indonesia salah satu bahasa yang sering dituturkan ramai orang dalam dunia ini. Dan dari apa yang kita tahu juga, lebih dari 300 juta orang dalam dunia ini menuturkan bahasa Indonesia. Dan sebab itulah juga bahasa Indonesia sekarang sudah resmi guys menjadi bahasa yang ke-10 dalam UNESCO. Tapi guys, hari ini bukan tentang itu yang mahu kita reactionkan, tetapi kali ini saya mahu reactionkan iaitu peran bahasa sebagai sarana komunikasi dalam interaksi dan sosialisasi manusia. Terdapat beragam bahasa di dunia, hampir mencapai 6,000 hingga 7,000 dengan berbagai dialek setiap negara ataupun di setiap daerah. Namun guys, terdapat 10 bahasa yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu, adakah bahasa Indonesia tergolong dalam 10 bahasa yang paling ramai dituturkan di dalam dunia ini? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe untuk channel itu Agra Media dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel Agra Media. Dan di hujung videonya seperti biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak videonya. Mari. Rozul Channel. Hai Sobat Agra Media, kembali lagi bersama Yusi Subagio. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk saling berinteraksi dan bersosialisasi. Dengan adanya bahasa, manusia bisa memahami apa yang disampaikan dan diinginkan oleh lawan bicaranya. Ya guys, maknanya kalau tiada bahasa dalam dunia ini, bagaimana untuk kita berbicara dengan kawan kita, ibu bapa kita dan orang di sekeliling kita ya. Jadi bahasa itu sangat penting ya. Jadi karena itulah dikatakan 10 bahasa paling banyak digunakan di dunia. Adakah bahasa Indonesia salah satu di dalam 10 itu? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Katanya jumlah bahasa yang ada di dunia ini sangatlah beragam. Hampir mencapai 6.000 hingga 7.000 bahasa. Dari semua bahasa itu memiliki dialek yang berbeda-beda dengan satu daerah dan daerah lainnya. Tapi tahukah Sobat Agra Media, ada 10 bahasa yang paling banyak dipakai? Penasaran kan bahasa apa aja yang paling banyak digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari? Simak ulasannya berikut ini. Ya, mari kita simak guys. Nomor 1. Inggris. Bahasa Inggris nomor 1. Ya, itu sudah pasti ya. Mulai dari 60 negara di dunia menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Sebut saja Amerika Serikat, Australia, serta Selandia Baru. Bahkan cukup banyak lembaga pendidikan di berbagai negara yang menjadikan bahasa ini sebagai bahasa sehari-hari. Memang kita tidak nafikan ya, bahasa Inggris ini sebut saja mana-mana negara. Kalau dulu pun kita tahu Jepang tidak sangat mementingkan bahasa Inggris. Juga termasuk kita lihat China pun sama. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini di Jepang ke ataupun di China pun sudah mula mereka utamakan juga untuk berbahasa Inggris kerana itu adalah salah satu bahasa yang harus digunakan apabila untuk di dalam ekonomi di dalam dunia ini ya. Bahasa Inggris ini adalah sangat penting ya. Walaupun kita tidaklah sekolah setinggi mana, tetapi ada juga orang yang bisa kita lihat menguasai bahasa Inggris ya, yang dengan hebat sekali. Okey, kita lanjut lagi ya. Ini karena sejarah Inggris sendiri pernah menginvasi banyak negara di dunia, membuat pengaruh bahasa Inggris cukup kuat dan menjadikan bahasa ini sebagai bahasa internasional. Bahasa internasional ya. Bahasa internasional. Nomor 2. Mandarin. Oh ya, bahasa Mandarin betul. Memang paling banyak penuturnya ya. Kerana apa yang saya tahu kalau bahasa Mandarin ini, kerana kita lihat Cina ini, bahasa Cina ini ada di mana-mana saja. Di negara mana pasti ada Cina ya. Kerana itu bagi saya, sebab itu bahasa Mandarin ini antara yang terbanyak dituturkan ya. Wah, ini Xi Jinping. Bahasa Mandarin menempati urutan kedua sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Bahasa ini bagian dari rumpun bahasa Sino-Tibet yang tersebar di sebagian besar negara di wilayah Asia. 5 bahasa Tiongkok utama yaitu Mandarin, Yue yang meliputi Kanton, Min, Wu, dan Hakka yang digunakan di Taiwan, Singapura, dan Malaysia. Oh, Malaysia. Yalah, Malaysia pun salah satu juga ramai yang menuturkan bahasa Cina ya. Kerana di Malaysia ramai orang Chinese ya. Hindi. Wow, saya tidak tahu bahasa Hindi ni kira antara nombor 3 teramai penuturnya. 615 juta penutur di dunia ya, Hindi ya. Ya, kalau kita lihat pun mungkin benar juga. Kerana di mana-mana negara ada berbangsa India ya. India
इंडिया में 44% लोग इस भाषा में बात करते हैं और ज़्यादातर लोग Bahasa Hindi adalah bahasa resmi di India setelah bahasa Inggris. Dan bahasa ini merupakan salah satu bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di dunia setelah bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Wow. Negara India sendiri merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi terbesar kedua setelah Tiongkok di dunia. Hal itu Sebentar. Kedua terbesar di dunia ya. Populasi penduduk di India ya. Selepas China ya. Wow, kita ulang ni, kita dengar ya. Kita dengar sikit. Mandarin dan bahasa Inggris. Negara India sendiri merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi terbesar kedua setelah Tiongkok di dunia. Hal itu menjadikan bahasa Hindi berada di posisi ketiga sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Paling ramai digunakan di dunia ya. Penduduk nombor 2 teramai di dunia ya, India. Spanyol. Wow, Spanyol pun adalah antara bahasa penutur yang terbanyak ya, Spanyol. Españolas, pues queremos pues, chicos guapos, educados y bueno, para pasárnoslo bien. Bahasa ini merupakan bahasa resmi dari negara Spanyol dan beberapa negara seperti Meksiko, El Salvador, Chile, dan Argentina. Menggunakan bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol Argentina, lahir berkat interaksi antara orang Celtic yang berbahasa Celtic dengan orang Romawi yang berbahasa Latin. Saya pun baru tahu juga ya, bahasa Argentina, Meksiko itu adalah digabungkan daripada bahasa Spanyol juga ya. Baru tahu guys, serius saya baru tahu. Okey. Perancis. Perancis. Kelima terbesar di dunia. Et bienvenue à la première émission de Easy French. Bahasa Perancis dikenal dunia setelah Napoleon Bonaparte melakukan invasi ke beberapa negara saat terjadi revolusi Perancis. Sebentar. Kalau dia letak di sini, kalau kita lihat Perancis ini di sini 280 penutur yang menutur bahasa Perancis ini di dunia. Tapi kalau kita dikirakan sebenarnya Indonesia lagi ramai penuturnya. Betul tak guys? Indonesia tidak silap saya lebih daripada 300 juta penutur. Tapi mungkin ini adalah perkiraan lama ke, tidak tahulah bagaimana ya. Jadi teman-teman bisa komen di komentar. Betul ataupun tidak apa yang saya katakan ini. Indonesia sebenarnya lebih ramai lagi penutur daripada bahasa Perancis. Boleh teman-teman letak di komentar ya. Komen ya. Et bienvenue à la première émission de Easy French. Bahasa Perancis dikenal dunia setelah Napoleon Bonaparte melakukan invasi ke beberapa negara saat terjadi revolusi Perancis. Begitu. Itulah mengapa beberapa negara di dunia yang pernah menjadi bagian dari Imperium Kolonial Perancis menggunakan bahasa tersebut, seperti Belgia, Luxembourg, Monaco, dan Swiss. Banyak juga yang guna bahasa Perancis ya. Monaco, Swiss pun guna bahasa Perancis. Arab. 6. Arab. Ini memang saya tidak nafikan lah. Orang Arab, Bali Arab. اليوم سمو الأمير نعيش في الذكرى الخامسة لرؤية المملكة 2030. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi dari 25 negara di wilayah Timur Tengah. Juga menjadi bahasa peribadatan umat Islam di dunia. Ya, memang orang Islam kebanyakannya bahasa Arab memiliki kebanyakan orang Islam ini bukan saya lah. Saya pun memang Islam, tapi saya untuk bercakap Arab tu tidak pandai ya. Untuk kalau mengaji itu menghafal. Tapi untuk bertutur dengan orang Arab sendiri memang saya tidak boleh guys, tidak pandai sebenarnya. Jadi tidak dinafikanlah bahasa Arab ini antara penutur yang ramai di dunia ya. 3 dialek, yaitu dialek utara yaitu Mesir, Mesopotamia, dan Levantin. Dialek selatan yaitu Jazirah Teluk, Hijazi, Naji, dan Yamani. Serta dialek barat yaitu Maghrib. Ada dialek barat juga ya? Bengali. Bengali. 265 juta penutur di dunia. Itu saya bilang rasanya Indonesia lagi tinggi penutur paling ramai antara Bengali tadi dengan siapa tadi? Perancis tadi kan? Sebab Indonesia lebih 300 juta penutur. Mereka ini baru 260 juta, 280 juta ya. Bahasa Bengali merupakan anak cabang dari bahasa Indo-Arya yang dituturkan di negara Bangladesh dan beberapa negara bagian selatan di negara India. Wow, ini Bangladesh ya. Bahasa ini dibagi menjadi 2 dialek, yaitu dialek Syadu Bahasa yang didasarkan pada dialek kota Kolkata dan dialek Cholit Bahasa yang non-standar.
Kalau kita lihat Bangladesh ni guys, saya teringat kalau zaman-zaman nenek moyang kita dulu, zaman-zaman 60-an ya. Ya, kalau kita lihat kalau pada mobilnya moden lah ya. Tetapi kalau pada struktur gedung-gedungnya tu nampak memang benar-benar ketinggalan jauh ya, masih ketinggalan jauh seperti 50 tahun yang dulu ya. Penggunaannya tergantung pada wilayah tutur bahasa itu sendiri. Allahu Akbar. Rusia ya. Wow, cantik ya. Cewek-cewek Rusia ni. Возможно. Скорее да, чем нет. Bahasa Rusia merupakan bahasa Slavia yang menjadi bahasa resmi dari negara Rusia, Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan. Wow. Bahasa Rusia tersebar juga ke beberapa negara dari pecahan Uni Soviet lainnya dan menjadi bahasa yang tidak pecahan. resmi yang digunakan di sejumlah negara seperti Ukraina, Moldova, Tajikistan, dan Estonia. Banyak pecahan-pecahan bahasa Rusia ni ya. 9. Portugis. Oh, Portugis. Portugis ni tidaklah ramai. Bahasa ini merupakan bahasa resmi di negara Portugal dan beberapa negara yang pernah menjadi bagian dari negara tersebut, seperti Angola, Timor Leste, Brazil, dan Tanjung Verde. Penyebaran bahasa tersebut berawal dari abad ke-15 saat Portugal menggunakan sistem kerajaan kolonial dan perdagangan pertama yang terlama di dunia pada zaman modern tahun 1415 hingga 1975. Para fazer compras de, sei lá, tudo o que precisarem. É uma rua de muito comércio. 10. Indonesia. Sebentar. Bahasa Indonesia penuturnya 199 juta. Saya rasa ini daripada Mimin ni ada silap ni sebenarnya. Dia tulis di situ bahasa Indonesia penutur 199 juta. Sedangkan kalau kita fikir betul-betul, penduduk di Indonesia itu hampir 300 juta. Dan penuturnya bahasa Indonesia itu lebih daripada 300 juta. Sebab itu saya katakan tadi, bahasa Indonesia itu seharusnya di tempat yang kelima. Kan penutur yang teramai di dunia ataupun ke-6 lah paling tidak pun ya. Tetapi dia letakkan yang ke-10 teramai di dunia. Sedangkan rakyat Indonesia sendiri saja sudah hampir 300 juta. Kenapa dia tulis di sini bahasa Indonesia penutur 199 juta? Mungkin saya bisa koreksi sedikit ya. Teman-teman pun kalau setuju dengan apa yang saya cakapkan ini, katakan ini, teman-teman bisa komen di bawah komentar ya. Minta maaf juga kepada Mimin Agra Media. Mungkin dia ada khilaf di situ, mungkin ada kesilapan di situ. Sedangkan kita tahu penduduk yang ada di Indonesia itu hampir 300 juta. Masakan penutur hanya 199 juta. Mana lagi yang 100 juta itu? Okey, kita lanjut aja ya. Tak apa. Menjadi negara dengan jumlah populasi penduduk terpadat di dunia di urutan keempat, tidak heran bila bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang banyak digunakan di dunia. Karena wilayah Indonesia yang strategis dan kaya akan sumber daya alam serta manusia, penyebaran bahasa Indonesia juga terjadi melalui hubungan perdagangan dan kerjasama internasional. Sehingga banyak masyarakat dari luar negeri yang mau belajar bahasa Indonesia. Saya Sobat Agramedia, siapa nih yang mau belajar bahasa Indonesia? Saya. Oke Sobat Agramedia, itu tadi daftar 10 peringkat bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Juicy baru tahu ternyata bahasa Indonesia juga masuk ke dalam daftar bahasa yang paling banyak dipakai. Ngomong-ngomong mengenai bahasa, Sobat Agramedia paling suka dan menguasai bahasa apa aja nih? Tulis di kolom komentar ya. So, okay guys, apa yang sudah kita tonton dan reactionkan tadi sudah jelas kita bersama dengar dan tonton tadi. Video ini membahas peran bahasa sebagai sarana iaitu komunikasi dalam interaksi dan iaitu sosialisasi guys ya, manusia. Terdapat beragam bahasa di dunia, hampir mencapai 6,000 hingga 7,000 bahasa ya, dengan berbagai dialek di setiap negara dan daerah-daerah yang ada di dalam dunia ini. Namun terdapat 10 bahasa yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan nombor satunya adalah yang kita tahulah bahasa Inggeris.
digunakan sebagai bahasa resmi di 60 negara termasuk Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru. Dan dikatakan juga bahasa ini juga diadopsi secara luas di berbagai lembaga pendidikan. Dan yang kedua guys, iaitu bahasa Mandarin sebagai bahasa kedua terbanyak digunakan di dunia. Dan manakala bahasa yang ketiga teramai yang penutur di dunia dengan jumlah penutur terbanyak di dunia setelah Mandarin dan Inggeris, India memiliki populasi kedua terbesar di dunia dari banyak bahasa Mimin sebutkan tadi. Dan kita tahu ya, India memang kita boleh lihat di mana-mana pun ada ya. Di Malaysia pun ramai, di Indonesia pun ramai juga ya. Jadi akhir sekali guys, yang ke-10 bahasa Indonesia di antara dalam dunia ini yang ramai orang menuturkan bahasa Indonesia. Tapi bagi saya, bahasa Indonesia itu boleh saya katakan yang kelima ataupun yang keenam teramai di dunia guys, kerana kita lihat yang menuturnya lebih daripada 300 juta penutur. Itu pendapat saya sendirilah. Maka tidak heran kita lihat bahasa Indonesia salah satu bahasa yang sering dituturkan dan ramai orang dalam dunia ini. Dari apa yang saya tahu juga, lebih dari 300 juta orang yang dalam dunia ini menuturkan bahasa Indonesia. Dan sebab itulah juga sekarang ini, kemarin dikatakan bahasa Indonesia sekarang sudah resmi menjadi bahasa yang ke-10 dalam UNESCO. Sangat luar biasa sekali dan tahniah kepada Indonesia kerana bahasa Indonesia sekarang menjadi bahasa yang ke-10 dalam UNESCO. Saya pun tumpang berbangga juga ya. Jadi bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. So guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja bertemu dengan Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Jadi guys, dengan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.